Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anaknya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan juga anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dan juga dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan juga ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam dirinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari salah seorang sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal yang sangat besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rashid. Apa kabar kau? Alhamdulillah aku sehat. Bagaimana denganmu? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatanganmu hari ini? Kamu mau tahu? Aku punya kabar gembira untukmu. Kabar gembira apa tuh? Baru saja aku melihat sebuah kapal besar di pantai pelabuhan kita. Mungkin kita berdua bisa ikut menumpang di kapal tersebut. Maksudmu kita akan merantau? Tentu saja Malin. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah kamu membahagiakan amamu Malin? Aku sangat ingin sih, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tidak ingin meninggalkannya sendirian di kampung. Mungkin beri waktu sedikit saja buat aku buat berbicara dengan amaku. Baiklah, bicaralah dengan amamu Malin. Setelah itu temui aku. Kita akan pergi ke sana bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud untuk meminta restu kepada ibunya untuk merantau. Mama, bolehkah Malin pergi merantau ke negeri seberang? Mengapa tiba-tiba kau ingin merantau, nak? Bagaimana dengan amamu ini? Karena sebab itulah, Mak. Malin meminta restu Ama. Sebenarnya Malin tidak ingin meninggalkan Ama sendirian di sini. Tapi ini demi kebaikan kita berdua, Mak. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Insya Allah, Mak. Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama Rashid menaiki kapal yang ada di pelabuhan itu. Baiklah, nak. Jika kau sudah memikirkannya matang-matang, pergilah. Tapi ingat, jangan kau lupakan amamu. Malin janji, Mak. Malin pasti akan kembali lagi. Baiklah, nak. Jika kau sudah pikirkan itu. Terima kasih banyak, Mak. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan juga Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu berada. Permisi Tuan. Ya, ada apa? Apakah kau memperbolehkan kami untuk ikut ke kapalmu? Kami ingin pergi ke negeri seberang Tuan. Sebenarnya kami tidak memperbolehkan penumpang asing masuk. Tapi niat kami baik, Tuan. Kami ingin pergi merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib kami. Ya, itu juga sudah baik. Tetapi jika muatan kapal berlebih, bisa memungkinkan kapal rubuh di jalan. Kami mohon Tuan, izinkanlah kami. Aku akan berusaha membiarkan kalian naik. Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepada aku. Terima kasih banyak, Tuan. Hati-hati ya, nak. Perjalanan Malin, Rashid, dan juga Rizzy pun dimulai. Saat berlayar, akhirnya mereka berakhir dan sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa? Ada kerja apa kita di sini? Sebenarnya aku juga masih belum tahu. Kita harus terus untuk cari pekerjaan. Oh, baiklah. Semoga ada yang membutuhkan di sini. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka itu didengar oleh salah seorang pengunjung di sana, yang tak lain adalah seorang saudagar yang kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali,
saya sedang mencari dua pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Sudahkah Tuan? Apakah kita bisa semua bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya Tuan jika kami bisa bekerja di tempatku Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin dan ini teman saya Rashid. Kami datang dari rumah Tuan. Baiklah Malin dan Rashid, kalian berdua ikut saya. Siap. Akhirnya mereka ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Lalu keesokan harinya mereka mulai bekerja. Waktu pun berlalu dan kini Malin dan Rashid telah lama bekerja dengan saudagar tersebut. Tanpa mereka sadari, saudagar juga telah lama memperhatikan segala gerak-gerik dan juga aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari suatu hal, bahwa Malin itu lebih cekatan, ulat, dan juga lebih rajin dan cerdas dalam bekerja. Hingga akhirnya saudagar membandingkan dengan Rashid, dan setelah beberapa alasan dan juga pertimbangan, akhirnya saudagar tidak lagi mempekerjakan Rashid, dan Rashid pun akhirnya pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya Rashid, Malin pun mendapatkan teman di tempat kerjanya. Hei Malin, apakah sudah makan siang? Belum, kerjaanku belum selesai. Baiklah, makan makanan dulu akan aku tinggalkan di sini ya. Ya baiklah. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis peragaan ayahnya, putri diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan karyawan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapa karyawan itu? Nampaknya memiliki etos kerja yang lebih baik daripada karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Emangnya ada apa? Tidak ada. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik kepada Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Memang kalau Malin bisa mendapatkan kerja dari Tuhan kita, insya Allah akan bisa menyusul di kampung. Alhamdulillah, semangat terus ya. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati kepada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin Kundang. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat salah seorang lelaki yang tidak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kau kah itu? Malin? Kok benar Malin? Wah, kok sudah sukses ya sekarang Malin? Ya, seperti yang kau lihat. Aku sedang menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat perempuan di sampingku. Dia adalah putri saudagar yang kini sudah menjadi istriku. Kamu memang benar hebat Malin. Aku kagum padamu Malin. Ya, sudahlah. Aku mau jalan-jalan dulu dengan istriku. Baiklah, bersenang-senanglah Malin. Mengetahui Malin telah pulang, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak! Ama! Ada apa, Nak? Cepat kau ke tepian pantai, Mak. Anakmu Malin telah kembali, Mak. Apa yang kau katakan ini sungguh bukan dusta? Sungguh, Mak. Untuk apa saya membohongi Ama? Ayo, antarkan
Mande dan Rashid pun bergegas menuju ke tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Dan benar saja, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai. Ia terlihat sedang menikmati indahnya deburan ombak dan juga sedang bersantai. Malin, apakah kau ini nak? Siapakah wanita tua itu? Apakah kamu mengenalinya? Tak tahulah, mungkin orang yang berpura-pura mengenal diriku. Alhamdulillah, kau terlihat sehat. Kenapa kau tidak mengabari ibumu ini nak? Kanda, apakah wanita tua itu ibumu? Melihat ibu yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian yang compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei wanita tua, siapakah kau ini? Aku tidak pernah punya ibu seperti kau. Aku ini ibumu Malin. Aku yang mengandung, melahirkan, dan mengurus kau. Apakah kau sudah lupa? Nyalah kau ke sana, pengemis. Ayo kita pergi saja. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku? Jikalau memang dia bukan putra kandungku, maka maafkanlah dia. Namun, jika dia memang putra kandungku, maka kutuklah dia. Malin dan istrinya pun akhirnya beranjak menuju kapal dan mulai berlayar. Ketika berada di kapalnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas langit. Badai besar terjadi dengan sangat dahsyat. Malin dan istrinya pun panik karena mendengar suara itu. Kilat menyambar-nyambar dan badai pun semakin kuat. Akan tetapi, ombak datang telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap untuk menghantam kapal Malin. Melihat ombak itu, Malin tampak sangat ketakutan. Ia dengan tega mendorong istrinya hingga terjatuh dan meninggalkannya. Sementara Malin berlari menuju sebuah sekoci yang terdapat di kapalnya. Hingga akhirnya ombak tersebut datang dan menghantam kapal tersebut hingga hancur lebur. Hanya menyisakan sebuah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Namun, ombak tersebut menghantam dan menenggelamkan sekoci milik Malin. Akan tetapi, suatu keajaiban terjadi. Malin masih hidup, dan kini ia berada di tepian pantai dengan kondisi tubuh penuh luka. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Ama, maafkan Malin, Ma, setelah durhaka kepada Ama.